Mereka yang datang menyakitimu sudah mendapatkan izin dari Sang Pencipta. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perkembangan spiritualmu. Karena dengan keterbatasan dan rasa sakit, maka rohanimu akan berkembang secara spiritual. Hello my friend, apa kabar kalian? Semoga semakin hari semakin bertambah baik, bahagia, damai, tentram, nyaman hatinya, sehat jasmani dan juga rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk my friends semua yang sedang menyaksikan video ini. Senang sekali saya Maya Afidata dapat menjumpai kalian kembali tentunya di Ruang di Jiwa di YouTube My Edutainment TV channel. Ya, sebelum memulai pembahasan kita lebih jauh, sebelumnya Maya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya, dengan petunjuknya, maka Maya dapat berbagi di YouTube ini. Dan tentunya juga untuk teman-teman semua yang sudah dan selalu mendukung YouTube My Edutainment TV channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Kenapa sih ada orang jahat? Kebaikan kita belum tentu dibalas juga dengan kebaikan. Ada saja orang yang justru berbuat jahat kepada kita, padahal kita sudah berusaha untuk selalu berbuat baik kepada dia. Apa sebenarnya yang harus kita pahami dari keadaan tersebut? Ya, my friend, di sini kita diajarkan untuk sabar. Kita harus belajar sabar menghadapi orang yang seperti itu. Orang yang kita sudah perlakukan dengan baik, tapi justru membalasnya dengan tidak mengenakan untuk kita. Di situ Allah ingin kita untuk belajar sabar. Allah ingin kita untuk belajar ikhlas dari apa yang telah kita perbuat untuk dia, tanpa mengharapkan pamrih. Jangan jadikan itu sebagai perusak hati kita. Justru kita harus introspeksi diri. Kita mungkin dalam kejadian itu kita diingatkan untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Apa sih sebenarnya yang pernah saya lakukan? Mungkin bukan terhadap dia, tapi terhadap orang lain lagi. Apa yang pernah kita lakukan yang akhirnya ada orang lain yang memperlakukan kita seperti itu. Mungkin ada contoh seperti ini. Kejadian ini belum lama terjadi pada saya. Saya lagi senang nih dengan membuka YouTube channel, sehingga saya melupakan misi, tujuan saya sebetulnya apa membuat YouTube channel tersebut. Dan di sini saya mendapatkan sebuah teguran. Sebelumnya saya sudah merasakan di dalam hati, sudah diberitahu di dalam hati saya, yuk Maya, kembali ke misi awal kamu. Tapi bukan berarti apa yang saya lakukan kemarin itu tidak memberi manfaat ya. Hanya saja agak sedikit melenceng, tapi sebenarnya tujuannya juga sama ya, untuk berbagi pengalaman, memberikan informasi yang mungkin yang bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Tapi jalurnya berbeda karena yang dibahas belakangan ini mengenai YouTube. Jadi gini, belum beberapa hari yang lalu Maya menerima email bahwa channel My Edutainment TV channel ini mendapatkan surat teguran pertama, yang artinya kalau sampai terjadi 3 kali maka channel ini akan di-ban. Oh, rasanya kan waduh, setelah perjuangan ya, artinya sebetulnya Maya mengejar 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang itu bukan untuk bertujuan untuk
cepat monetisasi atau apa. Sebetulnya dengan Maya berada di komunitas YouTube itu lebih untuk memperkenalkan channel Maya ini kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin belum tahu, oh ini loh Maya Edutainment TV channel ini tentang spiritual, tentang motivasi, ada juga jalan-jalannya sebagai hiburannya, sebagai entertainnya. Sebenarnya tujuannya seperti itu, tapi itu semua akhirnya membuat lupa akan tujuan awal, karena kan jadi lebih banyak berbicara dan lebih banyak fokusnya larinya ke sana. Akhirnya ada teguran itu dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ketika itu Maya live streaming untuk live report di jalanan. Waktu itu berdua sama Rama ya, anakku, untuk melaporkan kemacetan di jalan alternatif Cibubur. Nah di situ kan kita nyetel radio ya, biasa kalau di mobil kan ada tape-nya. Itu ada lagu, ada beberapa lagu, dan salah satunya membuat teguran terhadap channel Maya ini bahwa melanggar hak cipta. Ya kaget sih sebetulnya, aduh saya bukan siapa-siapa, saya itu ada musik itu juga karena dari radio, dan itu juga suaranya sayup-sayup ya, tapi ternyata kena. Dan itu buat teman-teman YouTube juga harus diperhatikan untuk masalah musik atau masalah gambar segala macam. Klaim hak cipta copyright itu benar-benar sensitif banget ya, kita harus hati-hati banget. Ya ini akhirnya mendapatkan teguran dan YouTube menghapus video tersebut karena permintaan dari yang bersangkutan ya. Oke, ya sudah. Awal mungkin kaget ya, shock juga. Tapi kembali lagi, oh ya, sebelumnya saya sudah diingatkan di dalam hati oleh malaikat penjaga saya, melalui hati saya Allah menyampaikan itu dengan nurani saya yang berkata, Mai, coba tujuan kamu, visi kamu bikin YouTube ini mau kemana sih? Yuk fokus lagi dengan apa yang jadi tujuan awal kamu, misi kamu. Tapi saya terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang akhirnya memang melelahkan. Itu setiap waktu kita harus selalu belajar, setiap waktu kita harus banyak introspeksi diri. Ya akhirnya saya berusaha untuk, oh iya aku salah, dan ini adalah teguran buat aku. Terima kasih saya ucapkan untuk orang tersebut yang sudah memberikan teguran, karena ya bagaimanapun itu jalannya dari Sang Pencipta yang telah mengizinkan Bapak atau Ibu yang terhormat untuk memberikan teguran kepada saya. Dan itu akan membuat saya banyak belajar untuk kedepannya jauh lebih baik lagi, memberikan informasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman di sini ya. Itulah kenapa Tuhan atau Allah mengizinkan orang lain berbuat sesuatu yang membuat kita tidak mengenakan. Itu semua karena izin Allah. Mungkin ada sesuatu di balik itu yang harus kita ambil hikmahnya. Banyak-banyaklah untuk introspeksi diri, banyak-banyaklah untuk melihat ke dalam diri lebih jauh, karena menilai orang lain itu lebih gampang daripada kita menilai diri kita sendiri. Jadi kenapa ada orang lain yang jahat sama kita? Gak apa-apa, itu malah jadi bahan introspeksi untuk kita. Jangan terus kita balik untuk berbuat jahat kepada dia, jangan. Kembalikan lagi semua ke dalam diri kita, introspeksi diri lebih jauh lagi. Apa sih sebenarnya kesalahan? Apa sih maksud dari Allah dengan teguran ini? Teruslah berbuat baik, kembalikan semua kepada Allah. Oke, my friend, ini yang dapat Maya sampaikan. Kenapa sih ada orang yang
berbuat jahat pada kita atau memperlakukan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Semoga ini bisa menginspirasi, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk my friends semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.